Perkenalkan dulu ya, nama saya Egis dari Psikologi 2017. Nah, untuk jurusan psikologi sendiri di UPI itu kan Hmm. ngambilnya tuh dari IPS ya. Nah, psikologi itu kayak ilmu yang mempelajari tingkah laku dan proses mental. Nah, di di sini juga di psikologi juga kayak mempelajari tentang pikiran, perasaan dan tingkah laku yang saling terkait satu sama lain. Nah, Hmm. psikologi juga itu kayak ilmu ilmu jiwa tapi ilmiah gitu. Jadi bukan yang kayak mengada-ngada, kayak menerawang. Kayak kan jadi sehingga kayak ada yang kayak mitos tentang jurusan gitu kan, kayak kalau psikologi itu bisa baca pikiran padahal kan enggak. Jadi psikologi itu kayak cuman observasi si tingkah laku. Nah, si tingkah laku ini tuh Hmm. kayak mencerminkan pikiran sama perasaannya. Nah, itu. Oke. Oke, Kak, maaf nih Kak, volumenya kurang. Mungkin bisa agak dibesarkan ya. Atau lebih Ya, dekatkan mikrofonnya gitu. Oke. Sip. Tadi disebutkan kalau oke. psikologi itu katanya jiwa tapi yang ilmiah gitu ya, kayak tantangan tingkah laku Ya, manusia juga ya. ya. Oke. Dulu apa sih Kak yang jadi alasan milih jurusan psikologi khususnya di UPI nih Kak? Oh, untuk pemilihan jurusan sendiri, saya tuh awalnya kan kayak ada sosialisasi gitu kan dari kakak tingkat. Hmm? Nah, di situ kayak sosialisasi dari beberapa jurusan dari tiap universitas. Nah, di situ saya kayak tertarik sama psikologi itu apa gitu. Nah, kan kayak Hmm. sebelum pemilihan jurusan itu sering ada psikotes kan. Nah, di hasil psikotes saya tuh kayak ada hasilnya itu bisa gitu ke psikologi Hmm. gitu pemilihan jurusannya sehingga saya memilih psikologi. Oke. Kalau sebenarnya Kak, psikologi di UPI ini IPA apa IPS sih Kak? Karena kayaknya IPS banyak yang untuk IPS ya IPS ternyata. ya. Hmm. Oke, nah kalau mata kuliahnya nih Kak, ada apa aja Kak? Nah, mata kuliahnya tuh banyak ya, kayak dari psikologi perkembangan, psikologi klinis, psikologi konseling, pendidikan, itu tuh banyak banyak banget intinya. Nah, kalau buat si mata kuliah praktikum juga ada. Untuk mata kuliah praktikum disebutnya itu psikodiagnostik. Nah, tetapi si praktikum ini tuh kayak bertingkat gitu, sampai ada 7 praktikumnya. Jadi disebutnya tuh PD 1, PD 2, PD 3, PD 4, PD 5 sampai PD 7 Hmm. gitu Kak. Oke. Nah kalau yang paling berkesan nih Kak, mata kuliah apa? Kalau yang paling berkesan itu kayak mata kuliah praktikum sih pastinya, kayak soalnya kan di situ kayak kita langsung praktek kan. Nah, kayak Hmm. praktek mengadministrasi tes, alat tes sampai mencari subjek. Nah, Hmm. kalau ada juga kan PD berapa ya, kayak gunakan tes inteligensi. Nah, di situ tuh Hmm. sampai cari subjek anak-anak, anak TK, PAUD buat dites sendiri gitu. Jadi Oke. itu kayak berkesan banget. Hmm. Oke, jadi berkutat juga sama alat-alat tes psikologis gitu ya. Hmm. Ya. Kalau praktikumnya nih Kak, selain yang tadi ada praktikum apa lagi Kak? Kalau buat praktikum sih itu PD itu Hmm. tapi sampai 7 Oke. Kak, ada praktikum yang konseling gitu nggak sih Kak? kalau konseling enggak sih tapi ada mata kuliahnya sama mata kuliahnya ya. Mm-mm. Oke. Nah Kak, kalau jurusan psikologi UPI ini magangnya gimana sih Kak? Kemana gitu? Kalau untuk magang sendiri itu bisa di biro, bisa di Hmm. lembaga, bisa juga di perusahaan-perusahaan ataupun kayak di sekolah-sekolah yang emang ada psikologinya gitu untuk Oke. magangnya sendiri. Oke, jadi bisa ke berbagai ini ya, banyak gitu ya. Mm, Begitupun dengan prospek kerjanya nanti kali ya, kayak bakal kita bahas nih. ya. Oke. Kalau tugasnya nih Kak, apa aja biasanya? Tugas bagaimana? Tugas yang diberikan gitu, dalam bentuk apa aja sih, ngapain aja biasanya gitu. Oh, kalau tugasnya sendiri kayak baik kayak tugas buat psikolognya. Mhm. Tugasnya kayak apa sih mengadministrasikan alat tes ya pastinya. Itu kan Mhm. kayak modal pertama banget.
Nah, terus Hmm. dari si mengadministrasi alat tes itu kita juga lakuin scoring gitu sama hasil men-scoring si hasil yang kita teskan tadi ke situs cek. Nah, untuk asesmennya sendiri itu tuh bukan bukan oleh psikolog S1 tapi harus dengan si psikolog S2 yang udah handal. Oke, sip-sip. Nah, kalau di psikologi UPI sendiri ada konsentrasi nggak, Kak? Oh, ada. Apa tuh, Kak? Konsentrasinya itu ada sosial klinis. Nah, Hmm. sosial sosial klinis itu kayak ke lebih mempelajari ke ranah manusia tentang sosialnya dan klinisnya. Hmm. Nah selanjutnya itu ada perkembangan dan pendidikan. Nah kalau untuk perkembangan pendidikan itu kayak lebih belajar dari perkembangan manusia dari awal sampai kematian. Kalau pendidikan psikologi pendidikan. Hmm. Nah yang terakhir itu ada psikologi industri dan organisasi. Nah di sini itu kayak mempelajari tentang uh, ke rekrutmen, terus pokoknya ke yang organisasi atau ke perusahaan gitu. Oke. Itu milihnya di semester berapa, Kak? Itu kalau penjurusan di semester 3. Semester 3. Ya, kalau nggak salah. Kakaknya milih apa nih? Nih, saya sendiri milih perkembangan. Oke. Dan itu bakal terus gitu ya? Sampai Ya, nanti buat akhir. Nah, terus Kak, jalur masuknya nih untuk psikologi UPI itu ada apa aja, Kak? jalur masuknya sendiri tuh kayak sama aja sih, kayak universitas lain, kayak SNMPTN, terus ada SBMPTN sama UM. Oke, itu pasti bisa diakses semuanya di web UPI ya. Info lebih lanjutnya. Kalau seangkatan nih, Kak, ada berapa orang, Kak? Kalau seangkatan, ya, setahu saya itu kayak sampai ada seratusan kalau nggak salah. Hmm. Soalnya kayak si apa sih peminatnya juga kan banyak kan, tapi dibatasin kuotanya juga dari isinya. Oke. Nah, untuk teman-teman yang misalnya punya pertanyaan, boleh banget tinggal komen, nanti akan aku bacakan ya pertanyaannya. Oke nih Kak Egis, kita lanjut ya Kak. Tentang tadi disebutkan kalau kuota penerimaannya sekitar 100 orang gitu ya. Dan jadi terbukalah peluangnya untuk teman-teman, untuk sama yang memang pengen masuk ke psikologi UPI. Nah, Kak, kan udah kuliah selama kurang lebih 7 semester gitu ya. Banyak banget nih pasti pengalamannya di psikologi UPI. Nah, boleh ngasih tips nggak, Kak, ke teman-teman maba gitu ya khususnya? Apa sih yang harus dilakuin biar bisa survive gitu di jurusan ini? Nah, untuk tipsnya tuh paling kayak lebih baca banyak buku, terus lebih jangan takut buat baca buku yang berbahasa Inggris atau jurnal-jurnal Hmm. Inggris, karena itu tuh emang kepake banget bisa berbahasa Inggris, karena kan ada beberapa buku yang emang pakai bahasa Inggris gitu. Terus lebih banyak jurnal yang bagus tuh kan pakai bahasa Inggris juga. Nah, terus paling cari teman yang suportif gitu, karena kan di kuliah itu kita jauh gitu ya, istilahnya jauh dari orang tua, terus kita mandiri lah, belajar mandiri. Nah teman suportif itu Hmm. bagus banget buat jadi support system lah istilahnya ketika kita down gitu. Hmm. Paling oh iya, sama paling banyakin juga, jangan tahu juga untuk ikut gabung organisasi, soalnya kan itu juga uh, mengembangkan soft skill kita gitu, jadi Oke. bermanfaat banget buat nanti di CV kerja gitu. Hmm. Oke. Jadi organisasi juga karena mengembangkan soft skill sama relasi juga pastinya ya. Ya, Tadi jangan takut buat baca sumber buku yang atau jurnal yang bahasa Inggris gitu ya. Dan cari teman yang suportif. Tadi tips dari Kak Egis. Oke, selanjutnya nih Kak, aku mau nanya nih, banyak banget pertanyaan yang nanya gitu ya tentang prospek kerja sama alumni itu kerja di mana Kak? nah kan prospek kerja itu dosen tuh pernah bilang katanya kayak selagi ada manusia psikologi itu dibutuhkan. Nah tetapi kan cari kerja itu nggak semudah itu gitu, harus Hmm. ada, kita juga harus tetap pertahankan
menggunakan ada soft skill kita yang bisa kita lakuin. Nah, untuk prospek kerja alumni sendiri itu kayak ada HR atau HRD. Itu bisa jadi HRD untuk psikologi Hmm. S1 ya. HR, jadi asisten psikolog, eh, terus bisa juga bekerja di lembaga-lembaga kayak lembaga tadi, kayak lembaga di khusus bidang anak atau lembaga di perlindungan yang perempuan. Hmm. Nah, kalau bisa juga lanjut ke Mapro di S2. Nah, di Mapro itu paling bisa lanjut juga jadi dosen atau jadi psikolog yang bisa buka Oke. praktek. Oke, luas ya ternyata ya untuk luas pekerjaannya. Ya. Terus Kak, ini banyak juga nih yang nanya gitu ya. Sebenarnya atau yang masih bingung gitu ya sebenarnya psikologi sama BK tuh sama atau enggak sih Kak gitu. Nah, psikologi sama BK itu pasti beda ya. Dari namanya juga udah berbeda. Dari namanya juga udah berbeda. Kalau BK itu di ruang lingkupnya itu konseling gitu. Nah, kalau psikologi ruang lingkupnya itu sampai bisa ke melakukan psikotes, Hmm. bisa menggunakan alat tes ya. Hmm. Jadi emang apa ya sih, di harga jual psikologi itu bisa menggunakan alat tes. Oke, jadi memang beda ya antara BK sama psikologi itu ya. Dan lingkup psikologi itu lebih luas dari BK ya Kak ya. Hmm. Oke nih Kak, pertanyaan terakhir nih Kak dari aku tentang rencana dan harapan setelah lulus nih Kak, seperti apa? Rencana dan harapan setelah lulus nanti, kalau saya sih setelah aku sih menyandang gelar S1, mau insya Allahnya pengen daftar CPNS dulu biar jadi PNS juga. Nah, terus bekerja di dinas gitu, tapi di dinas itu kayak di lembaga buat khusus perempuan gitu. Hmm. Jadi yang belum Amin. terpikirkan, tapi banyak juga sih teman-teman yang mau ke HR juga, yang ke perusahaan. Terus ada juga kan yang udah magang-magang di perusahaan juga. Oke, amin. Semoga terwujud ya Kak ya untuk harapan dan rencananya ke depannya. Oke nih Kak, sebelum kita menutup live yang kali ini, mungkin ada closing statement atau informasi tambahan nih Kak dari Kakak untuk teman-teman boleh Kak? Kalau closing statement buat saya, ya tadi jangan mau untuk jangan malu untuk mencoba gitu, karena Hmm. kan kita nggak tahu gitu apa yang apa yang akan kita hadapi gitu sebelum kita mencoba. Intinya tetap mencoba, jangan takut, jalanin aja dan tetap tawakal juga dan usaha. Jadi jangan takut untuk mencoba, terus let it flow dan tawakal gitu ya. Oke, sekali lagi makasih Kak Egi sudah mau sharing dengan kita nih tentang jurusan psikologi UI. Banyak banget informasi yang didapat.